Ya udah tinggal bersama kemenangan terjadi. Ayo semua kita siapkan ya. Saya undang Pak pelayan Tuhan. Ayo semua naik aja para pelayan Tuhan. Kita siapkan hati kita. Biarlah tempat ini penuh dengan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau rindu masuk ke dalam hadirat Bapa. Haleluya. Mari kita siapkan, kita nyanyikan Ku Datang Tuhan di hadirat-Mu. Kita teduhkan hati kita semua. Bapa, mari kita bangkit berdiri. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu. Haus jiwaku, Kau yang ku rindu. Hanya Kau yang ku cinta, bagiku Kau segala. Sekali lagi katakan Ku datang ya Tuhan. Ku datang Tuhan di hadirat-Mu. Siapkan hati kita. Mari teduhkan hati kita semua. Ku siapkan hatiku untuk menyembah-Mu.
kasih pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu. Kami datang untuk meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus kami dengan kerendahan hati kami Tuhan. Kami rindu akan Engkau. Kami haus akan firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau penuhi kami. Engkau urapi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Pada saat pagi hari ini Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau lawat kami Tuhan. Engkau telah lawat hidup kami pada saat ini Tuhan. Engkau memberikan kami waktu. Kami waktu-Mu Tuhan yang singkat ini Tuhan. Biarlah kami pergunakan untuk memuliakan Engkau, untuk mengagungkan-Mu Tuhan pada saat ini ya Bapa. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh, ku rindukan Kau hadir pada saat ini. Haleluya, haleluya. Kau hadir saat ini, melawat umat-Mu. Ku persembahkan cinta dan hormat-Ku. Katakan sekali lagi, ku rindukan Kau hadir, lawat hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat lawatan-Mu sepanjang hari hingga pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyembah-Mu Yesus. Kami persembahkan ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Katakan ku rindukan. Haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami itu kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, lawat umat-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan sekali lagi, ku rindukan. Haleluya. Kau hadir saat melawat hidupku, melawat hidupku. Ku persembahkan cinta dan hormat-Ku kepadamu Bapa. Kepadamu Bapa. Katakan kepadamu Bapa. Kepadamu Bapa. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu pada saat pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih pada saat pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena lawatan Tuhan dalam seminggu ini telah diberikan kesempatan untuk ibadah tatap muka atau omset pada saat pagi hari ini. Semua itu karena kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan. Amin. Yang bersukacita, lambaikan tangan. Berikan senyum yang terbaik pada saudara-saudara kita, kanan kiri kita, ya. Karena kita nggak bisa bersalaman, kita berikan senyum yang terbaik. Haleluya. Kita nyanyikan, sungguhlah hidupku telah ditebus. Tuhan telah menebus kita. Bila kita dengan sungguh-sungguh pada saat pagi hari ini, kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
yang puas ya. Ayo, siapa yang bersuka cita kita menari pada saat pagi hari ini? Amin. Karena Tuhan Yesus telah menebus dosa kita. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita akan bersuka pada saat pagi hari ini. Haleluya. Sungguhlah hidupku telah ditebus. Ya, kita jangan malu-malu untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita. Haleluya. Salalalala, mari bergoyang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salalalala, katakan sekali lagi. Salalalala, amin. Terima kasih. Pada saat pagi hari ini biar kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan, kita buka hati kita.
Bila sebentar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, bila menjadi kekuatan dalam hidup kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya kami merasakan hadirat-Mu pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir pada saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Haleluya. Katakan ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan ku yakin Kau. Bapak kami yakin, Bapak berkenan atas kami. Dan kami mau berusaha dan berjuang untuk bagaimana kami berkenan di hadapan Bapak. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Abah, ya Bapak. Terima kasih waktu kesempatan yang Bapak berikan bagi kami untuk kami bisa berkumpul, memuji dan menyembah Bapak. Terima kasih. Kiranya Bapak memberkati ibadah pertemuan ibadah kami, dan kami mau belajar kembali Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi anakmu ini yang tidak ada apa-apanya. Haleluya. Amin. Silahkan duduk saudara kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, untuk semua yang ada di tempat ini maupun dimanapun berada, karena ini di live streaming, di live ya. Dimanapun berada, saya percaya kita semua diberkati hari ini dan diberi kekuatan dan kesehatan. Ya, saudara kekasih di dalam Tuhan, saya ingin terus melanjutkan ibadah khotbah saya, tema saya do it or do it, tapi dengan subtema yang lain. Ya, saya akan terus bawa untuk sambung menyambung di dalam khotbah setiap minggu, saudara, supaya kita akan bisa belajar dan terus akan diperlengkapi terus oleh Tuhan. Nah, suatu waktu minggu lalu kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Matius 19, bisa dibuka ya, Matius 19 ayat 27 sampai 30. Pada saat itu ada seorang kaya datang di dalam Matius 19 sampai 26, ada seorang pemuda kaya datang kepada Yesus dan berkata begini, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apa yang kau sudah lakukan? Lalu orang itu berkata, jangan membunuh, jangan membunuh. Orang itu berkata, aku sudah lakukan itu semua. Lalu Yesus hanya bilang satu, kalau kau mau sempurna. Nah, ini kata sempurna ini penting. Jikalau kau mau sempurna, pergi jual semua harta milikmu. Nah, akibat perkataan Tuhan Yesus ini, akibat perkataan, pernyataan Tuhan Yesus ini bukan hanya terjadi gejolak di antara sekeliling orang-orang yang mendengar itu, mungkin dengan orang muda ini, sehingga orang muda ini meninggalkan. Tetapi kalau perhatikan, ada satu gejolak juga di dalam murid-murid Tuhan Yesus. Apa itu gejolaknya? Tidak Petrus, di dalam ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30, Matius 19, Petrus ini langsung datang, karena sifat Petrus kan orangnya frontal. Dia datang berkata begini sama Petrus, sama Tuhan Yesus, kami itu tak tinggalin loh Tuhan. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lalu apa yang mau kami peroleh? Nah, saudaraku,
juga yang terjadi kalau hari-hari ini sering kali diberitakan tentang bagaimana pendewasaan jemaat, pendewasaan umat, pendewasaan menjadi orang Kristen, saudaraku. Tidak bisa dipungkiri ini zaman terakhir. Dan kalau saya boleh katakan bahwa hari ini adalah zaman yang sangat genting. Serius. Kekristenan sekarang ini sangat genting, saudara. Dan ini sudah ada telur di ujung tanduk. Orang lebih suka kepada pengajaran bahwa lebih baik kita mengumpulkan harta. Orang lebih suka kepada pengajaran di mana kunci atau tanda kita disayang oleh Tuhan, bukti kita dikasih oleh Tuhan kalau kita punya banyak duit, diberkati. Nah, sekarang bagaimana orang yang gak punya uang? Bagaimana orang yang hidupnya biasa-biasa aja, bahkan mungkin untuk makan aja susah? Apakah Tuhan tidak menyertai? Itu kan pertanyaannya. Sehingga banyak sekali orang Kristen berkata, kok Tuhan tidak adil ya? Kok Tuhan hanya bisa memberkati dia, kok saya enggak ya? Saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat segala keadaan ini jujur saudara, saya benar-benar merasa miris kalau saya ngobrol dengan istri saya. Saya benar-benar merasa miris lihat kekristenan. Tetapi saya sendiri takut saudara. Takutnya kenapa? Takutnya saya dianggap untuk menghakimi. Itu yang saya takut. Dan banyak sekali sekarang orang-orang Kristen dalam tanda petik lebih suka menuju kepada orang-orang yang pengajaran kepada yang namanya berkat dan duit. Minggu lalu saya sudah jelaskan, kita bukan tidak boleh memiliki uang. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa kita harus kaya, tetapi ingat di mana hati kita. Kita harus ingat bahwa tujuan dan fokus hidup kita bukan di dalam kekayaan, bukan di dalam uang. Fokus kehidupan kita hanya tertuju kepada Kristus. Amin. Makanya saya bilang begini, kemarin, minggu lalu, saya berkata begini, jangan mengabdi. Betul enggak? Ya, nanti ikutin lagi ya. Kayaknya di YouTube nggak ada kemarin, agak sedikit kacau. Tapi nggak apa-apa. So, jangan mengabdi. Jangan mengabdi. Nah, kenapa saudara? Kita kaya, boleh. Tetapi kita mengabdi di mana? Mengabdi di mana? Karena di dalam 2 Petrus, 2 Timotius katakan, jangan engkau menjadi hamba uang, tapi kita harus menjadi hamba Tuhan. Nah, inilah yang menjadi jebakan banyak sekali orang Kristen. Saya begitu sedih melihat kalau ada satu ilustrasi, mungkin Pak Adi juga pernah menyampaikan ini. Suatu di gambar itu ada satu bangunan gereja, orang Kristen berbondong-bondong masuk. Di ujung di gereja itu ujungnya adalah jurang. Dan ini real. Banyak sekali orang Kristen bukan dibawa kepada Kristus. Banyak sekali orang Kristen tidak dibawa kepada Tuhan, tapi dibawa kepada sesuatu yang nyata, yang tidak nyata. Dibawa kepada sesuatu yang dunia ini. Kemarin WBI lagi Waski. Masih ingat WBI. 2 minggu lagi saya janji. Ada seorang ibu bertanya, bahkan 2 orang ya kayaknya ya. Bertanya 2 orang ya. Dua-duanya bisa sama bertanya begini, Pak, kenapa ini anaknya bertanya, Pak, kenapa orang dunia bisa lebih kaya sih? Orang dunia bisa lebih berhasil, betul? Nanti saya bahas. Kalau yang mau tahu jawabannya nanti 2 minggu yang akan datang. Dan ini real. Dulu saya akan bertanya seperti itu. Dulu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa? Bertanya, kenapa Tuhan orang yang tidak mengenal Tuhan bisa lebih berhasil? Karena suatu pertanyaan ini timbul, kenapa? Karena seluruh pikiran kita sebelumnya diisi terus oleh apa? Diisi terus oleh ajaran-ajaran yang seperti itu. Diisi terus oleh firman-firman, kalau kamu disayang Tuhan, kamu pasti diberkati. Kalau kamu disayang Tuhan, kamu pasti punya banyak deposito. Kalau kamu disayang Tuhan, kamu gampang. Perusahaan kamu pasti buka cabang di mana-mana. Tapi berapa banyak kenyataan semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, dan semakin kita mencintai Tuhan, hidup kita semakin susah, semakin menderita. Ya Pak ya? Nah, saya menyampaikan di sini suatu, dilihat di live streaming juga suatu, di YouTube di live streaming. Saya berkata begini, khotbah seperti ini tidak populer, tetapi harus saya sampaikan. Kenapa saya selalu berulang menyampaikan dan berkata seperti ini? Saya cuma satu. Di sisa usia saya ingin menyampaikan
apa yang menjadi pesan Tuhan? Supaya saya nggak berhutang di hadapan Allah. Supaya saya nggak berhutang di hadapan Tuhan. Supaya saya pada saat menghadap Bapa saya katakan sudah selesai. Karena ini bukan main-main. Hari-hari ini saya melihat kekristenan ini sangat menyedihkan. Coba kita buka yuk. Di dalam firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Timotius 6. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 21. Bisa? Nggak bisa ya? Belum bisa ya? Nggak apa-apa. Kalau nggak bisa, buka aja di Android Kudus. Di Android Kudus, di handphone Kudus. Oke, yuk. Kalau sudah ketemu semua ya? Kalau yang nggak bawa nggak apa-apa ya. Yuk, saya akan baca 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ini peringatan yang keras satu. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi. Ayat 19. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian telah menyimpang dari iman, kasih karunia menyertai kamu. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, lihat ayat yang ke-20 dulu. Pesan Paulus kepada Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut dengan pengetahuan. Saudaraku, hati-hati. Pesan ini adalah pesan yang sangat tajam dari Paulus kepada Timotius. Artinya gini, Paulus berkata kepada Timotius, hai Timotius, pelihara ya apa yang telah kamu percaya dan apa yang telah dipercayakan. Sekali lagi, apa yang telah kamu percaya dan apa yang telah dipercayakan. Hindari omong kosong yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Di dalam ini pengertiannya adalah pengetahuan, berbicara tentang pengetahuan yang ada di dalam dunia ini. Nah, saudaraku, sekarang ini kekristenan sedang dibawa, sedang diarahkan, sedang difokuskan kepada pengetahuan dunia ini. Makanya gak heran, saudaraku kekasih di dalam Tuhan, maaf, tapi saya sampaikan kepada keluarga saya di tempat ini, GSKI Cross ini, banyak sekali hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang berkhotbah, bukan menyampaikan yang sebenarnya, bukan menyampaikan yang berbobot, bukan menyampaikan yang isinya adalah benar-benar memiliki esensi yang benar, tetapi mereka menyampaikan motivasi-motivasi dunia bagaimana untuk sukses di dalam dunia ini. Iya Pak ya? Iya. Mereka lebih banyak menyampaikan itu. Bagaimana caranya supaya kita sukses, bagaimana kita menghasilkan uang yang banyak, bagaimana membuka cabang yang banyak. Saudaraku, itu secara dunia, oke, silakan. Dan orang Kristen pun harus tahu untuk kita bisa berhasil juga. Tetapi ingat, keberhasilan yang paling utama bukan itu. Keberhasilan yang utama, bagaimana kita berhasil berkenan di hadapan Allah. Ada amin? Amin. Makanya Timotius diberikan kepercayaan oleh Paulus. Hati-hati. Apa yang harus diperingatkan? Peringatkan kepada orang kaya, supaya mereka jangan berharap sesuatu kepada kekayaannya. Di masa pandemi ini, teman-teman, semakin orang kaya, semakin orang terikat pada uang. Coba saudara lihat baik-baik.
Saya ada satu hal yang saya tidak pernah berani untuk menyampaikan di depan umum. Tapi saya berani hanya menyampaikan di depan istri saya. Dan hal ini buat saya itu sampai saya katakan Tuhan begitu mengerikannya sekarang keadaan dunia ini. Tapi saya tidak akan sampaikan juga karena saya tidak akan sampaikan depan umum. Saya hanya bilang sama istri saya punya beban seperti ini. Kenapa? Ini salah satunya orang kaya ini suatu. Tapi bukan ada hal yang lain. Tetapi orang kaya ini suatu. Mereka berharap kepada sesuatu yang tidak tentu sebetulnya. Kekayaan itu nggak menentu. Kau sudah perhatikan baik-baik, semakin banyak hari ini orang kaya, semakin hari-hari ini orang kaya itu semakin pelit. Dan semakin dia mengamankan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Ya Pak ya? Coba orang yang punya duit. Maaf ya, anggap orang yang suka minjemin duit. Wah, so aku coba lihat orang yang suka minjemin duit. Saya mendengar dari seorang sahabat saya. Kesulitan dia sahabat suatu, tapi duduk duit itu nggak ada yang namanya sahabat, betul? Padahal saudaraku, seberapa sih besar kerugiannya? Orang yang suka minjemin duit, membungakan uang, lalu sebetulnya sudah bertahun-tahun modal sudah kembali, tetapi untuk sedikit minta tolong nunda dulu aja. Oh nggak bisa, nanti tundanya ini kena bunga lagi. Betapa jahatnya orang itu di hadapan Tuhan. Halo? Waktu saya mendengar ini, saya menangis. Tapi ya susah, dia memang bukan orang percaya. Tetapi saudaraku, kalau kita bilang bukan orang percaya, dan ternyata banyak orang Kristen pun melakukan hal itu. Ingin cepat kaya, punya duit, minjemin duit. Kalau saudara mau pinjemin duit, saudaraku ingat, itu bergandengan di hadapan Tuhan. Apalagi bunganya 3%, 2%. Kalau saya tanya, kok boleh nggak minjemin? Boleh. Berapa Pak bunganya? Sama Bang. Rugi dong? Ya jangan minjemin. Kalau nggak usah bayar bunga. Karena orang susah, tetapi ingat, suatu ingat untuk menolong dan itu juga harus berdoa. Oh ini panjang lagi deh, nanti menyimpang. Sorry. Saudaraku, jangan kita berharap. Kita tuh melihat sekarang ini makin jahat. Orang punya puluhan ratusan miliar. Saudaraku, untuk menolong orang itu sulit. Makanya peringatkan. Makanya di dalam firman Tuhan katakan jangan kau menjadi hamba Allah. Dan saya harus mengajarkan di sini. Jangankan suatu orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan pun hari-hari ini seperti itu. Menutup mata. Dan Paulus peringatkan kepada Timotius, pelihara dan hindari. Kalau boleh saya katakan dengan kata-kata begini. Hai Timotius, ini kata-kata saya. Ingat ya, apa yang telah dipercayakan kepadamu. Jangan mengajarkan apa yang disebut dengan ilusi. Jangan mengajarkan apa yang disebut dengan ilusi. Tapi ajarkanlah mereka sesuatu yang realitas. Nah saudaraku, hari ini saya ingin menekankan tentang ada realitas dan ilusi. Gereja hari ini sedang membalikan. Yang realitas menjadi ilusi, yang ilusi menjadi realitas. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, hindari omong kosong yang tidak suci, pertentangan, bahasa pengetahuan, ilusi. Tahukah saudara, pengetahuan yang ada di dalam dunia ini bukan pengetahuan kebenaran, tapi pengetahuan yang ada di dalam dunia ini mau motivasi apa, motivator apapun, sejago apapun, ujung-ujungnya adalah mati. Betul apa betul? Pengetahuan itu hilang nggak ujungnya? Mati. Tetapi pengetahuan akan kebenaran firman Allah tidak akan pernah mati, akan dibawa kepada kekekalan. Nah, coba kau lihat hari ini. Kalau saudara lihat hari ini kekristenan, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Mari siapa yang punya utang, ke depan kita doakan. Utang gak lunas-lunas, kecewa. Saudaraku, saya kemarin punya rumah loh. Rumahnya gimana? Wah gede, wah puji Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, dan klaim sama Tuhan. Saya ingin suatu sekali-kali pengen mengajar nanti coba di sini tentang doa yang benar. Kita enak aja klaim sama Tuhan. Kita enak aja pegang janji Tuhan. Janji yang mana? Nah, realita kehidupan kita yang sebenarnya suatu dan ilusi kehidupan ini sekarang sedang diputar-balikan. Realitas dan kehidupan. Nah, Paulus berkata ke Timotius, ingat ya, pelihara. Dan itu yang Tuhan ingin saya sampaikan. Dan itu juga yang Tuhan ingin saudara kita
Saya lakukan, kita semua lakukan. Amin. Siapa yang mau lakukan ini? Amin. Saudaraku, contoh ya, apa sih realitas hidup ini? Saudaraku, banyak orang berkata begini. Ada satu orang begini. Kalau saya ngomong begini, saudaraku, jangan cinta uang. Ada yang komplain, bukan jemaat. Bukan, tapi ada yang komplain. Om ngomong kayak begitu. Kita tuh butuh duit, Om. Nggak bisa dong ngomong begitu, kita butuh duit. Makan butuh duit, kencing pun butuh duit. Betul kan, Pak? Saya bilang iya. Siapa yang bilang saya bilang nggak boleh cari duit? Tapi harus diingat satu hal. Saya bilang satu hal. Apakah duit bisa memuaskan kamu? Apakah duit bisa menyelamatkan kamu? Bahkan duit yang akan memperosokkan kita ke dalam dosa. Iya Pak ya? Kita ngomong apa? Orang yang ingin cepat kaya akan jatuh. Betul nggak? Yang paling gampang, Sob. Yang paling gampang bikin cepat kaya apa? Siapa yang tahu? Ada yang tahu yang paling gampang cepat kaya apa? Jual duit. Kalau orang sudah jual duit, Sob, dia nggak mau rugi dengan bunga. Apalagi dia lah makin butuh 3% mau, makin butuh 3,5% mau, makin butuh 4% mau, makin butuh 10% pun mau. Paling gak cepet kaya jual duit, Sob. Wah, banyak teman-teman saya, bukan hanya di Cirebon, di mana-mana orang yang jual duit itu cepat kaya. Tetapi lihat orang yang jual duit itu, hatinya itu terpaut oleh ilusi. Sebenarnya apa? Dunia itu ilusi. Tuhan sedang mengajar jangan kita terjebak oleh ilusi. Nah, oleh saya pernah ngomong seakhirnya begini, betul dunia itu, betul kita butuh duit. Tapi saya mau bertanya, kamu punya duit seberapa banyak? Punya aset seberapa banyak? Dibawa nggak kalau kamu mati? Tapi tetap ngeyel, Sob, karena hatinya sudah di situ. Saya bilang dunia ini ilusi loh, penuh dengan ilusi loh. Ya Pak ya? Jelas Sob? Siapa yang saudara pernah punya mobil baru? Boleh angkat tangan ya, pernah punya mobil baru. Oh punya ya, saya juga pernah Sob. Saya mobilnya baru terus dulu. Wah betapa senangnya ya punya mobil baru ya. Beli mobil baru senang, bukan banggain ya, tapi senang. Wah mobil baru di awal di apik-apik. Saya dulu punya Innova 2013. Sob. Wah begitu senangnya mobil baru. Tapi begitu tahun 2020 saya hanya berpikir begini. Innova saya dijual tahun 2000 berapa ya? 2020 mungkin ya? 2019 ya? Oh iya 2019 Innova saya dijual. Tahukah saudara, saya berpikir begini, Innova yang saya bangga-banggakan 2013 kok jadi tua ya? 6 tahun 2019 saya jual. Saudaraku, dunia ini tidak ada yang abadi loh. Yang abadi itu hanya kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin. Betul? Nggak ada. Coba saudara lihat punya istri, punya suami, begitu awal menikah ganteng dan cantiknya, bodinya bagus seperti biola dari Spanyol. Waduh bagus. Biola dari Spanyol tuh indah sekali kan saudaraku, ya. Lalu suaminya ganteng, kekar begitu. Coba ada 10-20 tahun udah turun mesin, turun mesin 4 kali, istri turun mesin. Lalu suami makan sudah tidak jaga, langsung suami mengembang ke depan dan ke belakang. Istri apa saja, istri yang tadinya seperti biola dari Spanyol berubah menjadi gitar bass betot. Berubah, ini ilusi saudaraku. Tapi kita lebih banyak mengejar ilusi ini. Amin. Betul? Kita lebih mengejar yang di depan mata, ambisi kita, hawa nafsu kita. Coba ya, maaf ya. Kenapa orang bisa jatuh di dalam perselingkuhan, perzinahan? Kenapa? Karena di depan mata dia, bahasa Sundanya kumangke. Ngerti nggak kumangke? Nggak ngerti ya? Coba Sherry, ajarkan. Apa jari? So kok orang yang berzina, saya bertanya begini. Kenapa kamu bisa jatuh? Gelap Pak. Waduh. Ini nggak mungkin gelap. Kenapa Sob? Karena gimana nanti? Gua lagi bernafsu, maaf ya. Ini bernafsu gua gak hajar bleh. Tetapi Sob tidak pernah berpikir nanti gimana.
Halo? Orang yang pacaran seenaknya, gimana nanti? Yang penting gua cinta. Yang penting gua cinta, gua kawin dulu aja. Begitu kawin, masalah. Nggak berpikir nanti gimana. Bertobat suatu. Hawa nafsu kita ini ilusi. Keinginan-keinginan daging kita tuh ilusi, bukan realitas. Realitas hidup yang sebenarnya apa? Yang pertama, manusia itu pasti mati. Jangan main-main loh saudaraku. Manusia pasti mati. Satu saat akan menghadap pengadilan Bapa. Dan saudaraku kasih di dalam Tuhan, saya pernah bercerita di sini minggu lalu kalau nggak salah. Saya lihat di televisi berkali-kali, nggak sering, berkali-kali melihat orang yang sedang selingkuh di hotel mati. Diketemukan oleh polisi mati, ada berdua sedang di kamar mandi. Saya sampai berpikir, Tuhan, itu bukan orang Kristen deh. Tapi Tuhan, aduh, kok manusia tuh dengan mudah jatuh ke dalam dosa seperti ini, menginginkan ilusi. Seperti seorang perokok, ilusi, saudaraku. Rokok itu dalam sebentar habis, buang. Yang kena apa? Sakit paru-paru, kanker paru-paru, membunuh. Saya berharap saudara mengerti ini. Saya berharap saudara menangkap ini. Realitas hidup yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama, manusia itu pasti mati. Apapun bentuknya, pasti mati. Tuhan Yesus pun mati. Kecuali Henoch, ya, Elia dan Musa. Musa itu diprediksi walaupun disebut mati, tapi mayatnya nggak ada. Yang kedua, realitas hidup yang sebenarnya adalah setelah mati itu ada kehidupan. Mau hidup mati, hidup kekal, atau mati kekal. Itu kekekalan. Jangan kita main-main, jangan seperti binatang. Beberapa hari lalu saya coba ngomong sama istri saya. Kalau kita melihat manusia yang di luar Kristus suatu, manusia yang belum ditebus oleh Tuhan, atau Tuhan Yesus belum datang deh, kalau nggak datang, sebetulnya manusia itu hampir sama binatang. Betul. Sebelum Yesus datang deh, manusia itu sama-sama mirip dengan binatang. Lahir, makan, minum, mati. Lahir, makan, minum, mati. Lahir, makan, minum, mati. Ditambah lagi menikah, kawin. Binatang kan begitu kan? Mereka akan survive, mempertahankan hidup. Begitu lahir, mereka survive. Lalu dia menikah, kawin. Nggak ada ya binatang menikah ya. Nggak ada yang diberkati. Kawin, punya anak, menjaga anaknya, survive lagi. Anak dilepas, makan lagi. Kalau udah tua, dibuang. Kalau manusia selalu hidup di pengaruh ilusi, ini yang akan terjadi. Lahir, makan, minum, mati. Lahir, makan, minum, mati. Tetapi untung Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadikan hidup kita bermakna, menjadikan kita serupa dengan, dikembalikan menjadi serupa dengan Bapa kembali, dikembalikan kepada rancangan Allah semua. Amin, apa? Oleh sebab itu hargai, ayo toh hargai. Kita benar-benar mengabdi kepada Bapa, mengabdi kepada Allah. Dan yang ketiga, realita yang tidak bisa kita pungkiri. Ini yang sering kali dilupakan, manusia pasti dihakimi. Banyak sekali orang biasa, ya mohon maaf, tapi di sini nggak ada murid saya ya, nggak ada di Agung nih satu nih. Murid saya dulu, Bung pernah ikut murid ngajar, saya ikut jadi murid kamu, pernah ya? Pernah ya, terakhir-akhir ya? Mohon maaf, ada satu hal yang saya cukup salah di dalam mengajar dulu. Kalau saya dulu selalu mengajar begini suatu, bahwa kita nanti kelak kalau yang sudah terima Yesus kita akan dihakimi. Dan penghakiman itu bukan penghakiman untuk dihukum, tapi penghakiman itu adalah penghakiman untuk menerima mahkota. Betul nggak, Bung? Saya pernah aja begitu. Nggak tahu Ibu Yo pernah ingat nggak? Nggak tahu Ibu Yo ingat nggak? Cuma dua di sini murid saya, Ibu Yo dengan Agung. Hari ini saya mau katakan, saudara kasih dalam Tuhan, setiap manusia harus masuk di dalam penghakiman. Dan apa yang dihakimi? Yang dihakimi adalah perbuatan kita. Itu realita loh. Itu realita. Jangan sampai kita benar-benar hidup puas dengan di dalam dunia fantasi.
Nah, dunia ini kan penuh dengan fantasi. Siapa yang menyanyikan? Pasti orang paling ingat ini. Dunia ini panggung sandiwara. Siapa ya itu yang nyanyi itu? Oh, paling hafal Ibu Sherly. Dunia ini panggung sandiwara. Seperti sama di dunia fantasi. Wah, enak ya masuk istana boneka atau masuk ke Disneyland. Aduh, indah ya. Tapi saudaraku itu fantasi belaka. Saudara harus menghadapi realitas hidup yang sebenarnya. Kita harus betul-betul mengakui hidup itu adalah semu. Hidup itu adalah semuanya sementara dan ada batas waktunya. Haleluya, amin. Saudara nyadar nggak ini? Jangan berpikir saya usia masih 17. Anak saya usia 17 dipanggil Tuhan. Sekarang sudah 14 tahun anak saya yang dipanggil Tuhan. Jangan berkata saya mah udah masih sehat. Jangan sampai kita masih sehat pun tidak bisa dipanggil Tuhan. Saya hanya amit-amit dan omat-omat. Nah, ini bahasa lagi. Bahasa apa ini? Amit-amit dan omat-omat. Tolong Pak Adi terjemahkan, Pak Adi. Ada yang bisa menerjemahkan amit-amit dan omat-omat? Kayaknya Ibu Maria yang pernah lama di Bandung. Ibu Maria pernah lama di Bandung. Amit-amit omat-omat itu apa ya, Bu? Bahasa omat kami. Bahasa omat kami. Nah, saya kalau khotbah tuh enak kayak begini, santai, jangan tegang ya. Jangan tegang, hanya satu yang nggak boleh di sini. Bertanya dulu ya, nanti kalau bertanya di PA. So, saya minta tolong benar-benar omat-omat dan amit-amit di tempat ini. So, jangan kita terjebak oleh ilusi kehidupan. Jangan terjebak. Saudara kaya sukacita saya. Benar saudara diberkati, senang sekali. Dan saudara harus cari uang. Saudara harus bekerja. Saudara boleh kumpulkan uang, boleh. Tetapi satu hal, bukan kita lakukan itu bukan untuk kita mengabdi kepada Mamon, tapi Mamon itu harus mengabdi kepada kita. Amin. Uang kalau jadi hamba, dia akan menjadi hamba yang sangat setia loh. Tapi sebaliknya, kalau menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang sangat kejam. Betul. Kalau uang ini jadi tuan, dia akan kejam, dia akan tutup. Dan saudaraku perhatikan uang. Ini uang itu seperti narkoba. Uang ini seperti edik. Betul, seperti edik. Uang itu nggak cukup, saudara. Kalau saudara dikasih sekarang begini, contoh, yang pasti ada pengalamannya. Seorang yang bekerja, gaji 1 juta. Saudaraku sukacita, awal nggak ada kerjaan 1 juta. Wah, 1 juta. Ngomong kemana-mana, bersaksi kemana-mana. Paling berlaku 2 bulan. Betul ya Bu Yoya, pasti ngalamin di pekerjaan. Setelah 2 bulan apa? Ngomel. Gaji kecil, bos tidak perhatian. Naikin bos naikin. Oh kasihan ya, ini Pak Hermawan naikin 50% lo, tiaupah lo. Wah bos luar biasa baik lo, tiaupah lo. Wah bisa gini. Paling 2 bulan, 3 bulan. Setelah itu nggak cukup lagi. Bos kejam, kerja gua capek lo. Cuma gini tiaupah. Dikasih 10 juta, senang sesaat. Mungkin lebih panjang senangnya, 3 bulan. Dikasih 100 juta, tetap tidak bisa puas. Dikasih 1 miliar, nggak puas. Buktinya apa? Banyak koruptor yang sudah kaya tambah kaya. Ya kaya. Kita sering terjebak oleh ilusi. Saya kasih contoh. Siapa yang suka nonton sinetron? Dulu. Kalau sekarang masih jangan angkat tangan, bertobat. Bahkan nonton sinetron itu nggak normal ya. Pengaruh film-film, pengaruh itu. Saya sudah melayani tahun 2000, sudah melayani full time. Pengaruh itu kok. Saya sampai apa sih pengaruhnya? Aduh, selalu. Terus tahun berapa ya? Saya masih kerja di bank itu tahun berapa ya? Nih. 92 ya? 97 ya? 97 saya masih kerja di bank. Kenapa banyak suami istri bercerai? Itu betul loh. Coba teman-teman cek.
Kenapa banyak suami istri yang bercerai? Karena pengaruh telenovela. Lu zaman itu kan ada Mercedes. Apa sih? Tuh kan ingat kan? Hebat. Saya aja nggak ingat kan Mercedes itu. Dan saya jelas dengan begini, para suami terabaikan karena para istri suka nonton telenovela. Masak jadi tidak masak, tukang sayur jadi, itu laku banget. Dia bilang gini, tante mau udah habis hari ini telenovela ini kan sudah makan ada di kantin. Habis kenapa? Dipesen jam 8 udah pesen karena ibu-ibu sudah nonton di depan TV telenovela. Saking dia kehidupan ini dunia ini sob. Saking kehidupan yang ada sekarang ini, manusia dipengaruhi ilusi. Hari ini gereja pun penuh dengan ilusi. Orang Kristen penuh dengan ilusi. Rasanya bangga dengan menjadi orang Kristen yang kayaknya diberkati. Diberkati, puji Tuhan. Iya, Tuhan itu baik. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa makan? Apakah Tuhan tidak baik? Tuhan itu ide luar biasa, dikasih mobil bagus. Bagaimana orang yang tidak punya mobil? Apakah Tuhan itu tidak baik? Halo? Jelas? Masih suka cita? Masih suka cita? Saya pengen melanjutkan, tapi waktu. Kita minggu depan lagi. Tapi saya percaya suatu hari ini kita harus dihadapkan dengan realitas kehidupan. Jangan kita terjebak oleh ilusi kehidupan. Ya, ilusi sob, ingat ya, ingat sinetron. Jadi kalau orang nonton sinetron nangis, bilang gue tuh nggak normal ya, gitu. Karena nggak ada urusannya. Apalagi jengkel. Ya sampai saya pernah waktu saya nggak suka sinetron, terus terang dari dulu saya tidak suka sinetron. Tapi pernah satu kali melihat aja, ya melihat ada satu orang yang kalau bahasanya, nah ini tolong diterjemahkan lagi, pikas sebelum. Udah paling saya semua nggak suka banget. Begitu ketemu orangnya langsung, kan itu namanya sinetron. Begitu ketemu aktornya, sama lu jadi sebel saya mau orangnya. Ya enggak? Aktor-aktor yang antagonis kita tuh sebel loh. Karena kenapa? Di sinetronnya sebel. Lalu hubungannya apa? Saya di hadapan Tuhan udah nggak benar loh. Bukan urusan kita. Betul nggak? Makanya tersanjung sampai berapa kali? Kalian tahu tersanjung? Bukan apa? Yang tukang bubur naik haji? Aduh, itu kalau mama saya kalau ke Bandung nonton tukang bubur naik haji itu, aduh, tidak bisa diganggu. Saya lagi nonton pun, mama mau nonton, udah waktunya RCTI. Begitu tidak ada RCTI, itu betul-betul gelisah mama. Dipakai TV kabel kan nggak ada TV RCTI, marah-marah, nggak ada RCTI. Saya cuma ngomong gini, cari tukang bubur ya. Hari ini kita harus berubah, yuk, jangan terjebak oleh ilusi. Jangan terjebak oleh ilusi. Hadapi realitas. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan realitas kehidupan yang sesungguhnya. Siapa yang mau menghadapi realitas hidup? Ayo berkemas-kemas, siapkan hati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ku mau hidup seluruh kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Sekali lagi, ku mau hidup. Ku mau hidup seluruh kehendak-Mu Tuhan.
Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, benarkah kita mau hidup seperti yang Bapa kehendaki? Kalau hari ini kita bisa hidup, itu anugerah loh. Amin. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita bermakna bagi sesama, untuk hidup menjadi berkat dan bermakna. Peringatan Paulus kepada Timotius, kita harus cermati sungguh-sungguh. Itu adalah peringatan buat saya dan buat kita semua. Jangan terjebak oleh ilusi. Tapi kita harus siap menghadapi realitas kehidupan. Yaitu kita akan mati, kita akan masuk di dalam kekekalan, kita akan menghadapi penghakiman. Biarlah pujian ini mengingatkan, mau nggak kita menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Jangan egois, tapi hidup kita sungguh-sungguh berkenan menjadi anak-anak Allah, berkenan di hadapan Allah. Ayo renungkan sebentar kebenaran ini. Tidak ada satupun maksud saya untuk menyinggung siapapun. Tidak ada maksud sedikit pun firman ini untuk pribadi seseorang. Tidak. Firman ini juga yang mengajar saya dan memberikan teguran kepada saya. Dan biar setiap kita mau diajar dan ditegur oleh Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat Ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi. Sekali lagi, ku mau hidup, saudara katakan. Ku mau hidup seturut Bapak, dengar, inilah pernyataan kami. Ini doa kami. Inilah pernyataan kami, Tuhan. Angkat tangan kita, yuk katakan, Kau ajar Tuhan. Kau ajar ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajar kami. Ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi. Sekali lagi, angkat tangan kita dengan tulus katakan, ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Yesus jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Bapak, ini kami, Bapak. Kami mau menjadi anggur yang tercurah dan roti yang terpecah. Biarlah hidup kami selama ada di dalam dunia ini, kami bermakna. Kami tidak terjebak oleh ilusi kehidupan ini. Bahkan kami mau sungguh-sungguh Tuhan menjalani, menatap, dan mau menghidupi, mau siap menghadapi realita kehidupan. Yaitu satu saat kami akan pulang ke rumah Bapa. Kami pun akan masuk di dalam kehidupan atau kematian yang kekal. Dan kami minta Bapa, ingatkan supaya kami memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Dan kami juga Tuhan akan menghadap tahta, menghadap penghakiman daripada Bapa sendiri. Bapa, ini kami. Biarlah kami diingatkan dan kami ditegur. Dan kami hidup seturut dengan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu.
Berkati setiap jemaatmu, berkati setiap kami semua, berkati setiap yang mengikuti streaming daripada ibadah pada pagi hari ini. Berkati Bapa, dan bila naungan dan kasih karunia-Mu ya Bapa, Kau limpahkan bagi setiap kami dimanapun berada. Dan kami mengangkat tangan kami siap menerima berkat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan terimalah anugerah kasih karunia berkat yang berlimpah, yang daripada Allah Bapa, berkat jasmani, berkat rohani, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita semua, dan kita akan menjadi berkat dan manfaat untuk banyak orang. Dan kita hidup di dalam kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus, dan kita pun akan terus dipimpin dan diberikan kekuatan sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Kerajaan-Mu turun atas kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk dulu saku. Ada beberapa pengumuman. Teman-teman, ruangan ini, jadi jangan khawatir. Kita tetap jaga prokes. Setiap selesai ibadah maupun setiap penggunaan ruangan ini selalu kita UV. Itu UV-nya ada, ya. Jadi kita UV. Jadi saya juga berharap untuk semua yang hadir selalu pakai masker. Puji Tuhan di sini semua pakai masker. Yang kedua, saya akan umumkan persembahan, ya. Persembahan minggu lalu, terkumpul dana 3.600.000. Persembahan yang minggu lalu 3,6 juta. Nah, saudaraku kasih download untuk pengeluaran setiap akhir bulan, ya. Setiap akhir bulan akan diumumkan di grup. Jadi saya akan ada di grup. Kalau di sini nanti global pengeluarannya juga, karena memang untuk bulan ini terus terang pengeluaran cukup besar. Untuk ini saja panggungnya nggak apa-apa saya sampaikan, ini 4,6 juta. Panggung aja 4,6 juta. Belum hal-hal yang lain. Tapi puji Tuhan saudaraku semua bisa tercukupi karena anugerah Tuhan, ya. Jadi untuk yang detail pengeluarannya apa-apa saja di grup GSKI yang jemaat juga tentunya. Tetapi untuk detail saldonya saya mempertanggungjawabkan. Memang itu atas nama saya GSKI Cross, ya. Saya mempertanggungjawabkan karena tetap di sini yang menjadi bendahara adalah Ibu Yohana, bukan saya. Karena peraturan dan perjanjian dari GSKI pusat di Jakarta, yang harus buka rekening atas nama GSKI Cross itu gembalanya. Jadi semua yang ada tangan saya. Nah, tetapi tetap saya tidak pernah mau suatu untuk terjebak. Nah ini, bukan saya kuat, enggak. Saya takut lemah. Saya tidak mau terjebak. Oleh sebab itu setiap bulan saya menyampaikan kepada tim inti saldonya juga semua. Bahkan saya foto tabungannya. Ya, dan sekarang buku tabungan itu ada di Ibu Yo. Ya, saya tidak pegang. Tapi untuk transfer untuk apa? Tetap harus saya, karena semua atas nama saya. Jadi, saudara percayalah, ya, saya mempertanggungjawabkan uang ini, ya, untuk Tuhan, dan saya tidak akan ambil sedikit pun juga untuk diri saya. Sampai hari ini saya tidak mau ambil, dan saudaraku saya laporkan kepada wakil gembala saya Pak Setiawan dan Pak Adi, dan terlebih lagi kepada Ibu Yo sebagai bendahara. Dan sebagai yang umum yang saya biasa di GSKI Cross yang betul itu globalnya pemasukan berapa itu dalam 1 bulan, ya. Dan untuk yang per minggu ini saya sampaikan di ibadah. Jadi per minggu 3,6 ke minggu lalu. Nanti untuk minggu depan saya akan umumkan persembahan minggu ini, ya. Untuk pengeluaran nanti setelah pengeluaran ini saya akan umumkan minggu pertama bulan depan. Saudara harus bisa mengerti ini, ya. Saudara tetap sukacita, ya. Amin. Amin, saudaraku. Tetap bersukacita. Jadi, saudaraku, saya akan umumkan ini terbuka. Tapi tidak semua terbuka open. Saldonya berapa? Yang pasti saudaraku percayalah, saldonya nggak gede lah. Karena kita begitu kemarin begitu ada cukup besar, kita sumbang ke Nias. Kita tidak mau untuk kekayaan. Kita untuk beli kursi kemarin 4 juta lebih juga. Masih bisa. Semua Tuhan cukupkan. Kursi 4 juta, ini 4 juta, 8 juta. Dan tetap kita masih ada saldo, bukan nggak ada saldo. Dan semua kerjasama teman-teman semua. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah GSKI Cross ini menjadi berkat. Amin. Amin. Amin, saudara. Dan ajak lo teman-teman untuk bisa beribadah di tempat ini juga, yang berubah, yang mau berubah, yang mau kita mengikuti rencana Tuhan, ya.
Sekali lagi Tuhan Yesus berkati, pesan saya jaga kesehatan, tetap lakukan prokes yang ketat. Lakukan prokes yang ketat. Ya, saya di sini pun prokes saya harus ketat dan semua harus ada di dalam perlindungan Tuhan juga. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.